Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenya Elbrus, absen 7 dari kelas 11 IPA 1. Ini merupakan tugas untuk remedial aplikasi turunan. Turunan sudah pernah dipelajari di bab sebelumnya. Nah, turunan dapat digunakan untuk 1. Perhitungan nilai limit dengan dalil Hospital. 2. Menentukan persamaan fungsi kecepatan dan percepatan dari persamaan fungsi posisi. Ketiga, membentuk persamaan garis singgung suatu fungsi kurva. Keempat, menentukan sifat dan grafik fungsi kurva. Dan yang terakhir, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi kurva. 1. Dalil Hospital. Dalil Hospital dapat menyelesaikan suatu nilai limit fungsi dengan bentuk tak tentu 0/0 dan tahingga per tahingga dengan rumus limit x mendekati a fx per gx sama dengan limit x mendekati a f aksen x per g aksen x. Di sini terdapat contoh soal. Limit x mendekati 3, 2x pangkat 3 per 5x kuadrat min 2x min 3 per 4x pangkat 3 min 13x kuadrat plus 4x min 3 sama dengan limit x mendekati 3, fx yang di atas dan gx yang di bawah diturunkan menjadi 6x kuadrat min 10x min 2 per 12x kuadrat min 2 6x plus 4. Selanjutnya, substitusikan 3 ke dalam x-nya. Menjadi 6 kali 3 kuadrat dikurang 10 kali 3 min 2 per 12 kali 3 kuadrat dikurang 26 kali 3 plus 4 dan menghasilkan 11 per 17. 2. Persamaan pada kinematika gerak. Pada kinematika gerak, terdapat 3 besaran utama, yaitu posisi atau S, kecepatan atau V, dan percepatan atau A. Kecepatan atau V merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, dengan rumus V sama dengan S aksen sama dengan ds per dt. Sedangkan percepatan atau A merupakan turunan pertama fungsi kecepatan dan turunan kedua fungsi posisi dengan rumus A sama dengan V aksen sama dengan S double aksen sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat S per. Contoh soal. Tentukan kecepatan dan percepatan pada t sama dengan 1 sekon dari fungsi posisi S sama dengan 2t kuadrat plus 3t min 5. Cara yang pertama adalah kita menentukan kecepatan dengan cara menurunkan S fungsi S tersebut menjadi V sama dengan 4t plus 3 meter per sekon. Selanjutnya memasukkan 1 ke t-nya menjadi 4 kali 1 plus 3. V yang didapat adalah 7 meter per sekon. Selanjutnya untuk mencari percepatan atau A bisa menurunkan V menjadi V aksen atau S menjadi X double aksen dengan menghasilkan 4. Maka A sama dengan 4 meter per sekon. 3. Persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung suatu kurva fx pada sembarang titik dapat dibentuk dengan turunan. Yang pertama, gradien garis singgung. Gradien sama dengan f turunan x atau f aksen x. Pada garis ax plus by plus c sama dengan 0 dengan kemiringan alfa, nilai gradien menjadi min a per b atau tan alfa. Jika gradien dua garis sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jika gradien dua garis tegak lurus, maka M1 sama dengan min 1 per M2. Yang kedua, membentuk persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 3X plus 5 yang tegak lurus garis X plus 3Y sama dengan 2.
Nah, yang pertama mencari gradien dari garis singgung dapat dihitung. Nah, M1 itu sama dengan min 1/3. Karena M1 tegak lurus dengan M2, maka M2 sama dengan 3. Selanjutnya, menyamadengankan Y aksen sama dengan M. Maka 3x kuadrat min 3. Selanjutnya x kuadrat sama dengan 1 dibagi kedua ruas dibagi 3 menghasilkan x plus minus 1 atau x1 sama dengan 1, x2 sama dengan min 1. Selanjutnya x ini dimasukkan ke fungsi yang sebelumnya yaitu y sama dengan x pangkat 3 plus 5 menjadi y sama dengan 1 pangkat 3 plus 5 menghasilkan 6 dan y sama dengan min 1 pangkat 3 plus 5 menghasilkan 4. Selanjutnya menggunakan rumus y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Yang pertama menggunakan y sama dengan 6 dan gradien 3. Y min 6 sama dengan 3 dikali x min 1. Selanjutnya menggunakan 4 dan min 1, yaitu y min 4 sama dengan 3 dikali x min 1. Nah, persamaan yang pertama yaitu y sama dengan 3x plus 3 dan menghasilkan persamaan yang kedua yaitu y sama dengan 3x plus 7. 4. Sifat dan grafik fungsi. Terdapat sifat-sifat fungsi pada interval tertentu. Yang pertama, fungsi naik, syarat f aksen x lebih dari 0. Yang kedua, fungsi turun, syarat f aksen x kurang dari 0. Sifat fungsi titik stasioner, syarat f aksen x sama dengan 0. Selalu naik, syarat f aksen x lebih dari 0. Selalu turun, syarat f aksen x kurang dari 0. Tidak pernah naik, syarat f aksen x kurang dari atau sama dengan 0. Dan tidak pernah turun, syarat f aksen x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, terdapat jenis titik stasioner dilihat dari garis bilangan turunan kedua fungsi f double aksen x. Yang pertama, jika pada suatu titik f aksen x sama dengan 0 dan fx tidak sama dengan 0, maka titik itu adalah titik balik. Nah, titik balik itu ada titik balik maksimum bila f double aksen x kurang dari 0 dan titik balik minimum bila f aksen x lebih dari 0. Yang kedua, jika pada suatu titik f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, maka titik itu adalah titik belok yang jenisnya diuji dengan turunan pertama fungsi atau f aksen x. Yang kedua, terdapat jenis titik stasioner dilihat dari garis bilangan turunan pertama fungsi atau f aksen x. Yang pertama ada titik balik maksimum. Di sini titik puncaknya berada di atas. Yang kedua ada titik balik minimum. Di sini titik puncaknya terdapat di bawah. Yang kedua ada titik belok positif yang melanjutkan grafik ke atas dan titik belok negatif yang melanjutkan grafik ke bawah. Contoh soal. Fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2. Tentukan A. Interval naik dan turun, B. Nilai dan titik stasioner beserta jenisnya. Yang pertama, kita turunkan terlebih dahulu fungsinya. Menjadi f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 plus 12x pangkat 2. Selanjutnya kita sama dengankan 0. Jadi 0 sama dengan 2x kuadrat plus 12x kuadrat. Nah, ini difaktorkan dengan mendapat x sama dengan 0, x sama dengan 0, dan x sama dengan min 1. Selanjutnya, membuat grafik. Yang A, interval naik, x lebih dari min 1, x tidak sama dengan 0. Interval turunnya, x kurang dari min 1. Nah, yang kedua, terdapat dua titik stasioner. Balik minimum di x sama dengan min 1. Nilai balik minimum f dimasukkan ke min 1 dimasukkan ke fungsinya
Jadi F min 1 sama dengan 12 min 1 pangkat 3 plus 12 min 1 pangkat 2 dihasilkan 0. Maka titik balik minimumnya min 1,0. Belok positif di X sama dengan 0, nilai belok positifnya sama dimasukin juga 0 ke fungsinya. Jadi F0 sama dengan 12 kali 0 pangkat 3 plus 12 kali 0 kuadrat. Jadi F0 sama dengan 0. Maka titik belok positifnya 0,0. 5. Nilai maksimum dan nilai minimum. Terdapat dua langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx pada interval x lebih dari a kurang dari b. Yang pertama, tentukan nilai titik a dan titik b, fa dan fb. Yang kedua, tentukan titik-titik dan nilai-nilai stasioner pada interval tersebut. Yang terakhir, tentukan mana nilai terbesar atau maksimum dan nilai terkecil atau minimum dari semua nilai di atas. Selanjutnya, ada langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, buat persamaan menggunakan pemisalan dengan variabel-variabel, misalnya X dan Y atau A dan B. Selanjutnya, nyatakan fungsi yang ingin dicari nilai maksimum dan minimumnya dalam satu variabel saja. Yang ketiga, cari suatu persamaan yang dapat menghubungkan variabel-variabel agar dapat dilakukan substitusi sehingga fungsi yang ingin dicari menjadi dalam satu variabel saja. Yang terakhir, lakukan langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Contoh soal. Perusahaan memproduksi X unit mobil tiap hari dengan biaya produksi PX sama dengan X kuadrat plus 30X plus 50 dalam juta rupiah. Jika harga jual tiap unit mobil sebesar 150 juta rupiah, tentukan keuntungan maksimum perusahaan tersebut setiap harinya. Kita ketahui bahwa keuntungan adalah harga jual dikurangi biaya produksi, di mana harga jual di sini kita sebut selanjutnya sebagai 150X. Nah, selanjutnya kita masukkan K atau keuntungan sama dengan 150X dikurangi X kuadrat plus 30X plus 50. Nah, selanjutnya kita menghitung jadi min X kuadrat plus 120X min 50. Nah, lalu kita turunkan menjadi keuntungan turunan atau K aksen sama dengan min 2X plus 120 lalu disama dengan ke 0. Didapat X sama dengan 60 unit. Nah, maka K maksimalnya sama dengan min X kuadrat plus 120X min 50, lalu kita masukkan 60 unit tadi ke fungsi dari Qmax-nya. Menjadi Kmax sama dengan min 60 kuadrat plus 126 kali 60 min 50. Nah, didapat hasilnya Kmax sama dengan 3.550 juta rupiah atau sebesar 3.550 juta rupiah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.